Kata dia ngomong bawa 35 juta kalau nggak salah, itu bawa koper gede Mas, biyen duit karena satusan nggak salah itu duit. Zaman segitu 35 juta gede banget Pak. Gede wong. Perumahan aja 6 juta perumahan itu. Gajinya pemain senior kalau nggak salah 300-an ya, yang kalau di niat meter lah ya. Iya. 300-an ini 35 juta Pak. Iya. Sama sedan DX diparkir di depan rumah. Hujan-hujan DX tahun berapa ya? 82 lah kan salah. Wis mewah, majuan itu 82 wis mewah itu. Saya ingat. Terus saya ngomong, saya tolak. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Famsa. Nah, kali ini saya bertamu di konco lawas nih. Waktu awal saya meniti karir jadi wartawan, bertemunya dengan Pak Muharram Rusdiana. Selamat sore Pak Muharram. Sore. Sehat selalu ini Pak. Amin. Alhamdulillah. Sehat. Amin. Ya, sehat. Kondisinya jauh lebih baik dari sepak bola Indonesia yang ruwet ini. Iya. Nah, ini Pak Muharram ini kan bek kanan Persebaya yang tak tergantikan. Lama dari 82 sampai 90 Pak ya. Ya, kurang lebih segitu ya. 93 saya dipanggil lagi, terus ikut latihan, habis pintal latihan lagi, cedera dalam latihan ini. Terus saya memutuskan untuk gantung sepatu. Ya, cedera lutut. Tapi sebelum pensiun 90 itu kanan dikuasai sendiri, diplot ini kanan, ini bek kanannya Persebaya miliknya Muharram Rusdiana ya. Bukan gini, jadi bukan itu. Jadi semua sudah. Setiap mau ada event-event perserikatan untuk kompetisi, itu ada Persibaya pasti memanggil pemain-pemain yang dipantau ya untuk kompetisi. Nggak tahu, ini semua saya serahkan kepada pelatih. Iya, jadi saya nggak mau harus dekati pelatih, enggak. Saya dengan cara sendiri harus menjaga kondisi, harus kemampuan saya itu harus saya jaga betul-betul, saya jaga. Itu aja. Nggak tahu kok pilihan setiap kompetisi kok pilihan bekannya saya. Sampai kompetisi terakhir ya tidak ada yang ganti. Baru setelah musim 89-90 itu ya akhirnya bareng-bareng semua regenerasi Persebaya itu Pak ya. Yang itu 90-93 yang regenerasi itu. 89-90 itu saya masih aktif. Main. Iya, masih main yang final lawan Bandung itu. Sebetulnya saya waktu itu usia sudah 31-an kalau nggak salah, itu 91 ya 30-an lah. Itu mungkin saya 3 tahun lagi sampai 5 tahun target saya bisa. Saya berani lah, maksudnya bersaing dengan yang muda-muda ini saya berani. Tapi ada miss ya di kepengurusan sana. Waktu kita gagal lawan Bandung, bunuh diri ya disangkut pautkan dengan 8788 yang nggak dapat rumah itu. Gitu loh. Nah, itu yang jadi begitu saya, tapi tetap saya di klub Suranaga, saya tetap latihan, saya di samping itu saya sudah meniti karir untuk lisen ya, ngambil lisen, saya sudah ngambil lisen sama di PDAM itu ya. Sama di PDAM ya lah. Saya di PDAM itu 87 Mas masuk di waktu mau berangkat ke final itu Pak Pur, biar nggak ragu-ragu, biar semua kan belum kerja waktu itu. Nah, akhirnya saya ngusul untuk kalau bisa dipekerjakan gitu loh. Kalau mungkin cedera seperti saya sudah ada gantinya gitu loh untuk ya. Pak, narik mundur Pak. Siapa yang mengenalkan sepak bola ke Pak Muharram? Terutama orang tua saya. Orang tua saya itu seneng bola. Orang tua kan tentara juga. Dimanapun. Anak kolong Pak ya? Anak kolong, saya anak kolong. Bapak kan pindah-pindah di Makassar. Lahir 3 orang anak saudara saya yang 1, 2, 3 Makassar. Di sana pun bikin klub di Makassar.
Juga sepak bola gitu loh. Apa ada luang sedikit main sepak bola. Cuma nggak sampai pon, nggak sampai ya seneng-senengan aja bapak saya itu. Terus di Bali kakak saya 3 orang, saya termasuk lahir di Bali. Itu pun di sana saya waktu di Bali itu ya orang-orang pada cerita seneng main bola, habis dinas udah ke lapangan. Iya itu ceritanya seperti itu, dikenalkan terus pindah di sini kebetulan belakang rumah di Ketegan. Sepanjang Sidoarjo ini ya. Ketegan ini ya, sepanjang Ketegan ini kebetulan belakang rumah lapangan gitu. Waktu itu saya masih ingat, pas saya masih SD SMP itu bapak masih pakai sepatu. Usia sekitar 52-an mungkin kalau nggak salah itu bapak. Nah itu bapak masih main. Tapi ya nggak sekelas apa ya timnas apa pon enggak bapak itu ya. Cuma bagaimana kalau kalian itu kepingin jadi dikasih motivasi, kalau kepingin jadi karirnya pingin nanjak, pingin harus ya pertama ya diajari disiplin, latihan. Ya, latihan apa aja, latihan syuting, latihan apa kan tinggal di rumah aja nganu bola ngambil kita latihan sendiri. Latihan trapping. Tapi yang ngelatih, yang pernah saya baca ya, yang ngelatih sebenarnya kakak nomor 1 itu. Jadi kakak nomor 1 itu waktu itu masih saya kalau kemana-mana diajak. Bawain sepatu itu. Bagian bawa sepatu ya, digonceng sepeda aja, gonceng sepeda gini. Kalau di bon-bon pabrik dulu ini pabrik panci, Pak. Di pabrik panci di bon mana-mana pabrik saya diajak itu pakai sepeda saya bikin sepatunya dia kakak saya itu. Itu akhirnya saya dilatih-latih. Saya masih ingat pertama kali beli sepatu bola di Atal Sport. Depannya Tunjungan TP sekarang ya, pojokan itu. Ya. Itu pun sepatu Sangfo. Kenapa Sangfo? Sangfo itu kalau poolnya hilang bisa bikin sendiri, nanti dipaku sendiri. Jadi setiap dulu itu di RT saya itu punya sampai dua tempat sepatu itu loh, untuk apa yang harus sul sepatu loh, semacam besi gini loh. Nah itu nanti di situ. Itu terus kalau nganu dijahit sendiri sama teman-teman itu. Pak, latihannya waktu sama kakaknya itu latihannya ala Belanda ini, karena kakaknya HBS ya dulu. Iya, kakak saya kan HBS klubnya. Waktu itu di temannya almarhum Om Hatu itu orang Belanda. Kebetulan dinas di sini dia plesir gitu loh sampai berapa bulan nih, sampai kompetisi mulai. Dilihat apa yang dikasihkan di sana diterapkan di kampung gitu loh. Sama kakak. Iya, kakak enggak ada teknis kamu nanti kamu gini bola gini enggak ada semacam sekarang itu enggak ada geser-geser. Tapi sudah diajarin kalau sekarang itu kalau listen sekarang kan compact apa ya kan merapat gini pakai itu zaman saya sudah dilatih sama kakak sampai iya namanya siapa Pak? Margono almarhum Mas sudah almarhum jadi latihannya yang dikasih orang Belanda itu dikasihkan ke anak-anak kampung Ketegan. Iya anak Ketegan ini masalah apalagi fisiknya yang diingat ukurannya bukan VO Max cuma mutah lah sampai mutah baru jadi mutah kalau nggak mutah nggak boleh kalau mutah selesai sama mas kakak saya itu dikasih minum kasih teh hangat gini-gini wis peningnya wis hilang sudah Pak Mor kan nurut orang udah melok melayu tapi tipis-tipis saya jadi nggak boleh nggak ada itu mental ternyata mental saya jadi kakak saya itu kalau apalagi kalau kena terus masalah mental bertanding loh ya itu sudah nggak diragukan kena terus waduh sing bagaimanapun iku dilihat saya ngadek kok lu ngomong kasih minum main lagi ternyata bisa main berarti dulu sampean itu ini ya fisik banget ya fisik banget fisik banget sampai di sini tuh sampai sekarang dibikin itu terminal Bungurasi itu loh sekarang Mahmil ke sana lagi masih ke timur itu mau ke Cito itu belok ini puter pindo sampai sini puter 2 kali sampai sawah gini larinya itu fisiknya injurannya lewat sawah loh Jawi luar biasa nih anak-anak kampung tapi nurut semua ikut aja ikut semua alhamdulillah jadi semua nggak bisa Galdes tuh pasti juara tapi ketemu full waktu Galdes di Porong itu ketemu Perkesa kan Perkesa diambil lurah sana sini main menang sampai si almarhum kemarin itu si siapa back
yang ganti saya di timnas si cadangan saya itu. Pernah timnas juga, pernah ngelatih timnas apa ya? Bekirnya Perkesa, Robi Marwanaya. Sampai ingat, begitu di Malaysia ketemu satu kamar, eling baru waktu di porong itu, tawuran itu, iya, cak gorela gitu, tak gitu, besar gini, ngomong, masih ingat dia. Nah itu hasil tempahan saya. Jadi ya bukannya jadi apa yang sekarang ada lisen-lisen ini yang dari AFC juga mungkin sudah diajarkan gitu di kampung iya, Ketegan. Iya. Dari Ketegan itu masuk ke Suryanaga, Pak ya? Iya. Karena uji coba Suryanaga dengan anak Ketegan nih. Kebetulan senior saya kan Abaduan dan lain-lain itu kan ikut Suryanaga sebagian jagoan, Mas Slamet ikut Persibaya juga, Asir Mofu dan lain-lain itu kan ikut sana. Katanya nang kampung kono Umpang namanya yang bikin peremajaannya, yang peremajaan Suryanaga. Di Separing aja, nanggone Sepanjang. Ternyata waktu mau menghadapi Suratin kan, U17 itu, gak bisa menang sama sini, kalah dia 2-0. Terus saya suruh latihan di sana itu. Klub kalah sama anak-anak kampung. Kampung. Luar biasa. Memang. Kampung ya, akhirnya diambil anak 6 waktu itu. Terus salah satunya Pak Muharram. Salah satunya saya. Yang sekarang yang strikernya itu jadi jenderal sekarang, penerbangan itu. Nah Pak, itu kan dari Ketegan Suryanaga latihan, kalau tidak salah dulu lapangannya di sekarang yang dipakai Grand City ini. Iya. Pemkot ini. Lapangan itu kurangi malah di mall. Dulu latihannya di situ, Pak ya? Iya. Jadi dari Sepanjang yang pernah saya baca, dari Sepanjang ke lapangan itu ngontel, Pak. Ngontel. Jadi 14-15 kilo, Pak. Segitu. Sepeda ngontel gini. Iya, saya sampai kantor pun sekarang kantor PDAM kan bersebelahan dengan ini. Saya ukur itu 14 kilo. Wih, aku mbiyen ngontel 14 kilo berarti. Masih SMP atau SMA, Pak? Itu SMP mungkin. SMP. SMP ke SMP. Iya. Umur 16 iya, 15 ya, SMP kelas 3 Pak, SMA kelas 1. Ngontel ya. Jadi ngontel dari sana. Terus kalau ngontel, mamanya ternyata sepeda rusak atau apa, gandol Pak. Gandol truk. Ya? Gandol ya, sampai di sana di Karangpilang. Di sini kan enggak ada lane. Di sini dulu nggak ada lane. H1 masih biru itu masih belum ada. Satunya jalan itu dari situ. Nanti turun Joyoboyo kita jalan ke Ngagel. Arah Ngagel situ. Dulu juga bak-bak itu boleh masuk ke Surabaya kan bebas dulu, masih belum ada. Nanti turunnya di depannya wali kota itu. Perumahan wali kota itu ya. Sampai kadang-kadang belasan sampai makam sana. Wah, supir sing galu-galan puaplasno jalan. Ya diterima aja enggak masalah. Diterima. Jalan di di Suryanaga akhirnya membuka jalan masuk ke Persebaya itu, Pak. Persebaya, ya. Saya waktu itu kan waktu junior. Junior dulu, Pak ya? Junior, saya junior Suryanaga itu kan mainnya di belakang waktu itu. Kapan aku iso main ngene Gelora, kepingin yo opo rasane sak Jawa Timur ya. Kayaknya kan terbaik itu setelah Senayan itu kan Gelora. Saya yo opo rasane main Gelora. Ternyata waktu itu final lawan opo iku ya. Junior itu mainnya di Gelora gitu loh. Waduh semangat. Oh iya, lihat itu habis ganti keluar lagi gak delok lapangan, delok satu wih. Saya tak pernah, cuma kecil itu ya SMP ya sepak bola kampung ini diajak kakak saya kalau niat main. Zamannya siapa? Rudi Kelcos, Yudi Suryata dan lain-lain itu Purwono kiper itu dijak di timur itu Tribun Timur. Saya itu juga tapi belum pernah nginjak rumput. Iya, cuma lihat wih. Wena irek lapangan di saya dari atas itu gitu, dari bawah wena irek lapangan. Setelah main ini kan galdes-galdes tok main nih. Iya. Gak jarang Bekasi Tegalan kayak lapangan gitu kan galdes-galdes. Nggak ada. Paling bagus ya Mojosari itu mungkin. Lainnya sudah wes gak karuan. Pas lihat wih, dan iya aku iso main di situ gitu. Akhirnya itu saya latihan tambah semangat aja kakak saya itu. Kalau salah David Lee sama Fandi Ahmad baru-barusan itu ya, yang baru-barusan itu. Masuk, mainnya, enak gitu. Fandi Ahmad itu memang bagus, teknik tinggi ya, bilang gitu. Saya bilang gitu. Makanya motivasi saya untuk latihan terus. Bapak, waktu di Persebaya Junior itu akhirnya naik ke senior ya. Yang menarik kan ini, aslinya Pak Muharram itu kan libero ya. Iya. Tapi terus kemudian terkenal menjadi
Bek kanan. Bek kanan ya. Gimana ceritanya ini, Pak? Waktu masih junior itu posisi saya masih di center ya, center sama Nuryono Riyadi, terus sama IM junior itu. Setelah junior ada seleksi untuk ke senior. Oh, saya pulang dulu ke Bali, habis ke Bali saya balik lagi ke sini. Ada seleksi, saya kepanggil dari waktu itu ada dari Galakarya istilahnya. Tapi saya anunya tetap Suranaga junior itu. Habis itu ikut seleksi untuk piring mas. Untuk piring mas ya. Di situ seleksi saya lihat ada Mas Winarto, ada Mas Bodro, ada Sinyu, almarhum itunya, terus ada Ahmad Tayyib yang senior itu. Ya, saya anggap ini seleksi waktu yang megang Om Januar almarhum sama Om Hatu almarhum juga. Ya, yang megang itu. Saya waktu itu bentuk piring mas si Kota Madya itu diwakili oleh Sawah Persibaya kan waktu itu. Nah, kebetulan waktu saya seniornya tetap di center ya, di center. Tapi ternyata waktu itu kebutuhan tim waktu ditinggal tim-tim ya, pemain intinya untuk memperkuat Galakarya ya di tingkat Asia. Nah, waktu itu saya ada bek kanan yang juga ditinggal gitu loh. Terus saya dipanggil sama almarhum, juga pelatih Suranaga, ya juga yang ngelatih saya juga di waktu Januar pribadi ya. Jadi di situ saya dibilang, Marum, kamu siap jadi bek kanan? Saya siap, saya bilang gitu, siap. Nah, itu jam itu maksudnya nyiap no, maksudnya kapan mana aku bisa main? Ya, selama kan cadangan, ikut cadangan terus dimasuk no center gitu kalau main. Bek kanan juga nggak tergantikan ini anak Sabab itu, nggak tahu siapa itu, nggak tergantikan, nggak tahu ya. Saya kan muda masih butuh pengalaman, belum pengalaman. Pokoknya main yang tambak sari, iya. Kok masuk aja iya. Padahal waktu itu belum pernah latihan ke bek kanan saya, belum pernah latihan, saya tetap center. Kalau tim pertama, tim line up pertama, ini line kedua kan musuhan nih. Saya pasti center sini, saya pasti. Center back sini, Kak Popus. Yang penting saya sudah bisa merasakan tambak sari, sudah bisa merasakan pakai walaupun bukan pakaian resmi ya, pakaian latihan, ada labelnya Persibaya. Seneng, iya. Apalagi kita nanti kesempatan kalah desa. Ini Muharram bukan dulu Muharram ini. Sekarang sudah di Persibaya gini. Wah tambah ngosek. Nah, itu memang cita-cita saya seperti itu. Jadi ya, karir. Waktu perpindahan ke bek kanan apa yang dipelajari dan belajar dari mana kan? Ini beda banget, Pak. Kalau libero di belakang lihat baca permainan, halo bola, kalau bek ini kan ya bantu nyerang ya bertahan. Ya alhamdulillah ya, zaman sekarang kan pemain harus bisa dua posisi, 3 posisi yang dicari sekarang. Lah dulu saya kan center. Kalau di Galdes ini di kampung saya itu gelandang. Saya itu gelandang, main gelandang. Ya nyerang, ya juga cetak gol, ya melakukan muncul itu, ya ngasih umpan, ngasih itulah. Begitu ada kesempatan itu bisa saya mantu aja ya bisa gitu, mau bisa kesempatan. Nah, waktu itu dicoba di Probolinggo, Persipro waktu itu kan lagi moncer-moncer. Nah, di kandangnya sendiri Persipro kalah kalau nggak salah, ikut 3-0. Ikut ayo Pak, tapi melo ayo. Gelandang dapat bola aku muncul ayo wis kayak tak lewati, tak crossing ya, tak cutback, tak sembarang pokoknya. Dulu apa yang sekarang ini yang diajarkan di listen itu saya sudah merasakan gitu loh. Masalah posisi ya berangkat dari itu, dari kampung, dari kakak saya itu, dari ada juga ala Belanda tadi ya. Iya, Belanda sama orang-orang yang ikut yang sukses di Persibaya, nggak sistem kompak, kalau keserang harus merapat, keseimbangan dan ini. Lapis itu semua sudah saya lakukan waktu masih kecil, itu sudah diajarkan gitu loh. Jadi soal posisi tinggal enak gitu loh. Nah, itu pun belajar saya juga bek kanan itu juga bukan saya kan sama fan berat saya dari Belgia itu ya Erik Gerrit itu bek kanan Erik Gerrit itu. Beknya Belgia itu ya, bek kiri. Pak Muharram melihat dari video Piala Dunia itu loh. Waktu videonya champion itu. Waduh wong iki kok cilik, nggak tinggi ya kan? Nggak tinggi tapi mainnya ngosek. Di depan bagus, di belakang juga bagus ya. Terus saya lihat juga kalau
Frank Beckenbauer kan lagi menurun. Yang menonjol kan waktu itu Daniel Pasarella, kaptennya Argentina. Yang pertama di main itu kan itu. Maju. Wih, ya apa latihan nih? Ya saya coba latihan seperti itu. Background saya kan fisik, kakak saya ngelatih kan fisik. Ya itu. Ya seperti itulah anunya. Belajarnya dari situ. Lihat videonya pertandingan itu akhirnya. Iya, saya tiru. Dan ini Pak, yang pernah Pak Muharram pernah cerita itu nambah latihan crossing sendiri setelah latihan itu nambah sendiri crossing 1 sampai 2 jam. Iya, betul memang betul. Itu kalau nggak ada kesempatan di mes, waktu di mes saya di rumah. Belakang rumah saya kan lapangan. Mulai junior saya itu sama anak-anak junior itu saya ajak pasti. Latihan habis lari, kalau jogging 10 putaran itu segojangan lah lari biyen. Segojangan padha karo anu ae. Habis gitu lari sprint atau fisik, saya latihan crossing itu. Sampai bolanya lengket sampai saya nggak lihat anunya temannya itu. Iya. Iya, feeling. Habis gitu saya latihan bola-bola jalan. Kebutuhan saya kan untuk back itu. Aku saiki back duduk gelandang meneh, harus crossing long itu harus. Gini, terus saya lihat itu waktu Jerman itu si Siko kalau nggak salah, tendangan pisang-pisang Siko kalau nggak salah itu. Tak tiru Mas. Latihan ya hampir tak tiru ya opo sih. Bola iso melintir ku ya opo. Terus bola-bola dia. Itu setelah proses latihan sendiri. Itu harus nambah saya. Ya? Nah sekarang Persibaya 3 kali latihannya cuman kan. Nah, di sela-sela itu saya latihan sendiri. Apa yang saya kurang, katanya saya lambat. Harus latihan kecepatan. Orang sayang kon lambat sayang. Pasti gitu. Saya mandu. Saya laksanakan saya latihan sprint, latihan di kereta. Dulu kan sekarang kan ada itu eling ondo tampar apa jenenge iku. Jagger apa itu. Untuk latihan ini. Saya sudah sini sampai RSI sana latihan di rel itu. Kalau untuk saya angkat paha ini anim per anim. Pak, dari Sepanjang sampai loh itu RSI Wonokromo. Iya, itu tiap hari saya lakukan. Sama makan ya. Di bantalannya. Bantal ya. Kalau saya kepingin panjang 1 meter itu 22. Kalau pendek, pulangnya saya pasti kombinasi itu. Ya yang bilang itu Pak Misbah itu. Almarhum Pak Misbah pelatih itu. Itu kan pelatih, dia juga jadinya dari situ. Panjang lambat. Akhirnya saya nggak merasakan ya, saya seperti biasa, tapi orang cepat gitu. Jadi tambahannya itu. Tapi ini Pak, hasilnya kan nyata. Iya. Persibaya jadi bek kanan yang tidak tergantikan 3 kali masuk final Pak ya. Keren ya, itu mungkin Perserikatan ya. Kompetisi 86 87 87 88 89 90 iya. Dan iya. juara yang 87 88 itu ya. Itu kenangan sing nggak karu-karuan ning ati wae. Iya. Itu memang memang cita-cita saya seperti itu. Cita-cita saya seperti itu. Apa yang saya bisa buat untuk Surabaya. Kan cita-cita saya gitu. Jadi nggak asal kita main bola, nggak asal kita main, maksudnya main bola terus sembarangan lah. Ya sampai ini kan karir gitu loh. Karir saya. Jadi betul-betul saya tekuni, betul-betul saya. Terus sampai saya mulai gagal itu waktu juara 3 85 kalau nggak salah juara 3. Nah, itu saya kapan juara ya? Saya bisa merasakan harus bisa apa yang saya perbuat harus untuk Surabaya ini. Saya sampai situ. Saya berarti tapi latihan sendiri. Saya 3 kali Mas latihan pagi. Orang-orang berangkat sekolah semua saya latihan. Saya latihan terus siangnya saya rel itu sampai latihan rel itu dulu itu, tapi kalau sekarang kan banyak latihan ke bola, teknik bola. Itu pun di sela-sela itu sorenya pasti saya pegang bola, latihan bola. Teknik skill bola itu. Bukunya saya dapat dari Will Cooper kan. Will Cooper kan bikin itu buku itu capping opo dapat dari Om Hatu itu almarhum itu. Iya. Pak ngomong-ngomong soal sekolah nih kan, bal-balannya wis top nih di Persibaya bek kanan yang tidak tergantikan, juara, pernah juara. Iya pernah aja. Runner up 2 kali, juara sekali. Sekolahnya kepondal-pondal waktu. Pondal. Jadi 5 tahun katanya Pak. Iya.
bukan 5 tahun, 5 sekolahan. 5 sekolahan. Makanya saya dari SMP kan dipanggil untuk junior itu mulai ya. Dia masuk SMA Muhammadiyah sini. Habis gitu kok sekolahnya pagi, padahal sana kadang-kadang Persibaya itu pagi latihannya. Terus sore ya itu akhirnya tertinggal. Tapi sebetulnya pihak SMA Muhammadiyah menyadari gitu loh, ada dispen kan waktu itu. Terus saya pindah ke Semeanya, agak di sepanjang sebelah sana Semeanya. Akhir Semeanya sempat saya sekolah di Lamongan, Pak Wis. Jauh sekali. Di STM Lamongan. Pokoknya sebelahnya rel kereta api itu. Nggak sampai Ngaglik. Jadi nggak sampai Ngaglik. Itu Ngaglik ya. Itu kan perempatan itu alun-alun kan, ke timur ada pertigaan perempatan sekarang pakai lampu merah. Itu rumah dinasnya kakak saya. Saya pernah habis itu kan, mana? Ke Lamongan sekolah ya, ojo bal-balan aja gitu. Di sana juga agak kerasan. Habis kenaikan kelas, saya pindah lagi. Pindah lagi. 5 sekolah ya? 5 sekolah, bukan 5 tahun, 5 sekolah. Jadi sekolah begitu saya ada mes itu Persibaya, saya sekolah malam di Jaya Sakti itu di Meronggalan. Sampai lulus sampai itu. Gonta-ganti Sekolah ya, terus sempat masuk UPB juga. Masuk UPB itu ya. Nah, Pak, ini yang tidak pernah terungkap selama ini. Ini waktu perjalanan bersama Persebaya itu Pak Muharram itu pernah disuap dan ditolak. Ya. Ceritanya ya apa itu, Pak? Itu waktu itu kita final 86-87, final sama PSIS kalah kan. Iya. PSIS begitu tahun berikutnya mungkin 87-88 kalau nggak salah itu penyisian ya wilayah ya Soal Gajah itu mungkin Soal Bola Gajah apa Piala Surabaya Soal Babaja sepak bola gajah yang terjadi itu waktu itu tahun 87-88. Nah, itu PSIS lawan Persibaya sampai di Tambak Sari itu sampai nggak muat. Jadi full sampai garis kan ada waktu itu anunya. Sampai turun dari tribun lah penonton. Iya, kalau nggak gitu uyel-uyelan sampai yang ada yang kejegur gorengan kita. Itu ceritanya seperti itu, ada ya katakan saya oknum dari Semarang katanya utusan itu datang ke rumah. Rumah, Pak? Ke rumah, bukan di hotel, bukan dia ke rumah bapak saya juga gitu. Masuk orang tua, pertama ya saya kenal gini, saya nggak tahu siapa ini iki aku Suranaga Muharram ini. Oh iya Om Iki, oh iya gitu. Terus yang satunya saya nggak tahu, bawa tas gitu. Terus dia ngomong pertama ya dibomi, maksudnya dibomi jatuhkan mental saya. Iki sampai nih kok pernah timnas Persibaya inti, wah mah kok kayak ngene ae katanya gitu kan. Rumah bapak saya, ini bukan rumah saya, rumah bapak saya. Saya bilang gitu, bapak saya panggil, saya suruh dudukin rumah bapak ini. Saya bilang gitu, lu kok nggak lain-lain seperti pemain timnas yang lainnya. Bukan timnas ya, ojo timnas, tim teman-teman kalian gitulah, ojo timnas gak enak. Ya sama Persibaya, ya seperti gitu. Teman-teman Persibaya, timnasnya sudah punya mobil, sudah punya BTN rumah ya, rumah sendiri. Kok kamu ya enggak apa-apa, umum saya saya mementingkan karir, saya enggak mementingkan Ya mungkin rezekinya dia, tak bilang gitu sama saya. Tapi saya enggak Tahu-tahu dia ngomong-ngomong ngalung itu saya sudah ke si A, si B gitu. Terus saya ada ngomong katanya orang-orang itu saya disuruh sini Muharram, kamu itu yang paling angel liwatane katanya gitu loh. Saya diem aja, angel liwatane terus bareng juga paling tangguh katanya gitu dah. Pokoknya habis jatuh ngunggul saya diem aja, habis gitu arahnya tahu-tahu saya diarahkan ke sana. Jadi itu dia ngomong pendek kata, dia ngomong bahwa 35 juta kalau nggak salah itu Pak koper gede mas, biar duit karena satusan nggak salah itu duit. Zaman segitu 35 juta gede banget Pak. Gede wong. Perum aja 6 juta, perum nasi itu. Gajinya pemain senior kalau nggak salah 300-an ya, yang kalau di niat meter lah ya. Iya. 300-an ini 35 juta Pak. Iya. Sama sedan diparkir di depan rumah.
Hujan-hujan dek tahun berapa ya? 82 lah kan salah. Wis mewah, majuan itu 82 wis mewah itu. Saya ingat. Terus saya ngomong saya tolak. Saya itu main bola itu seneng yang pertama. Kedua itu karir. Katanya orang tua, kata pesanannya orang tua, iki sawahmu, ojo dirusak dewe. Kalian mbok rusak dewe, kon gak iso panen. Nah, orang tua pesan seperti gitu kan. Saya itu saya pegang. Saya tahu artinya itu saya tahu gitu loh. Nah itu saya ngomong dimanapun saya ngomong gitu. Pesan orang tua seperti itu, istilahnya kalau sudah berkarir, ojo gawe dulinan, pokoknya gitu ya. Saya ingat ternyata betul ya apa yang orang tua saya itu, tiba kita gitu loh. Terus saya ngomong gini, Om, saya gini aja, saya main kerjaannya seperti ini, kerjanya ya. Saya tahu kerjanya seperti ini. Saya nggak mau ngerusak. Saya nggak mau sampai kejebak sama kepolisian lah, di penjara. Saya tetap aja nggak apa-apa. Saya nggak mau masalah itu. Cuma saya tolong. Siapa aja yang kena waktu itu. Sang kena ya apa sama catatan sampean. Ternyata dia yang buka no. Oh pertama salaman saya dirangkul. Wah hebat kamu Harom. Katanya gitu. Saya dirangkul sama dia, hebat sama orang. Terus dikeluarno ekspedisi itu, buku kecil. Itu mulai Persipura sampai Persija itu ada di situ itu. Lembar-lembaran Persibaya tahu semua. Wah, mau PSIS ada semua. Persema ya saya nyebut juga Persema juga. Semua itu ada anunya, datanya gitu loh. Ya, data nama pemain-pemain nih, sing gampang dihubungin katanya gitu. Dia minta 1 gol aja. Katanya saya nggak pernah melakukan. Saya itu nggak pernah melakukan seperti gitu. Kalau saya melakukan itu berarti bukan naluri untuk hal-hal yang gitu. Saya bilang gitu. Memang itu kebutuhan. Enggak. Katanya nanti sampai masuk. Nanti tak suruh masuk si Ahmad Muhari atau siapa waktu itu. Ahmad Muhari masuk sama sliding. Wis kena tak anu. Nah katanya gitu. Pokoknya ada penalti waktu itu. Itu gitu. Dan Pak Muharrem akhirnya menolak ya, ngancam dia untuk pulang. Saya usir. Sudah ya Pak ya, sudah selesai. Anggap aja ini sampean nggak ketemu saya juga nggak ketemu sampean. Saya nggak buka nama-nama teman-teman kita, teman-teman saya enggak. Tapi gitu, saya bilang gitu. Saya enggak saya maksudnya jangan sampai ketemu. Jangan sampai bilang Pak Pangindaan, sampai bilang takut tuh. Sama Pak Pangindaan takut. Jangan sampai bilang Pak Pangindaan, sama Pak Pangindaan kalau gitu. Jangan sampai dia takut. Mungkin Pak Pangindaan tahu soalnya dia tim juga mungkin di timnas, tim untuk membasmi gitu-gitu. Judi ya maaf ya itu seperti itu. Dia pulang. Akhirnya latihan senior tiba orang Surat Gemang gitu loh. Yang satu loh yang menunjuk jalan itu. Loh. Wah, kayak kira. Terus disalami saya. Wah, hebat kan orang. Dia bilang gitu. Aku gak ngelem dewe. Ini kenyataan memang, kenyataan. Saya nggak punya anuan. Sayang ayah bapak saya almarhum nggak tanya bapak saya ngomong seperti itu. Nah, Pak, selain kasus suap yang sempat menghampiri Pak Muharrem tapi Pak Muharrem menolak. Ada hal yang menurut saya juga unik dalam perjalanannya Pak Muharrem. Pak Muharrem memutuskan pulang dari tim nasional Pak karena rasa berontaknya itu kan, saya pulang aja dari tim nasional. Ya, itu tadi untuk persiapan kalau nggak salah Piala Dunia ya, zona Asia, pra Piala Dunia zona Asia. Saya dipanggil, latihan sudah terjalan sama Om Sinyo, Sarman Pangebean sama Sultan Harahara pelatihnya. Saya dipanggil. Sorry, bukan Om Sinyo, Om Berce, ya almarhum Berce. Jadi saya dipanggil, saya sampai sana latihan. Saya tahu Om Berce itu orangnya nggak bisa. Wah, Berce itu orangnya halus orangnya, kan lama juga sama saya di Petro waktu itu. Oh iya. Ya setengah kompetisi lumayan. Jadi dia tahu. Jadi di waktu sparring itu kan tur Indonesia. Saya di Jakarta sering main di Senayan, main di Lebak Bulus ya. Lebak Bulus main di mana internal untuk coba main terus. Saya main di Bandung main, Semarang main, di mana main. Tiba di Surabaya. Kok
kok gak dimainno, gak dikasih kaos saya. Saya bilang gini, loh, apa iki? Saya bilang gitu, kok anak Medan semua yang dimatiin anak Sumatera yang dipasang itu. Makanya saya sempat begitu mundur, saya ditanya, saya sempat kesukuan. Saya kan ngomong waktu di Jawa Pos, saya bilang gitu. Di timnas ini ada kesukuan. Di situ kan ada di situ kan ada. Lah ternyata itu memang saya dipanggil Coach Sultan Rara sama Berce langsung, ya kan. Sarman waktu itu enggak ada. Saya dipanggil bahwa saya ini, umpamanya saya itu kerangka tim, saya itu sudah masuk kerangka itu, gitu loh. Di Eman katanya gitu. Di Eman. Duh, saya kan kepingin tampil di Tambak Sari. Tambak Sari, iya. Wong saya di saya di Persib kan dipanggil satu-satu gitu. Ini Pradina doa gini, dipanggil satu-satu iki. Wong siapa iku? Waktu itu aja ndak ada Robi Darwis, ya biasa-biasa. Begitu saya dipanggil, tepukan loh. Opo sampai wartawan sana sempat keluar di Bandung, wartawan sampai ngomong gitu. Itu Robi Darwis dan itu loh, gak ada tepukan, tapi Muharram. Iya, kok tepukan sampai segitu anunya kata. Ya nggak tahu saya, nggak merasa cuma saya main gitu. Waktu masih di Siliwangi mainnya. Di Siliwangi ya. Itu katanya sempat dipanggil juga sama Pak Akub Jainal. Enggak, itu waktu waktu perserikatan, iya. Begitu saya sempat dipanggil itu ya. Oh iya, dipanggil Pak Akub itu. Dipanggil waktu itu habis dari Surabaya, saya itu bukan dipanggilnya masalah saya itu mau dipinjam sama Pelita. Pelita makili liga kan, makili juara piala apa itu? Merdeka Game Malaysia. Saya dipanggil lah Pak Nirwan, Pak dan itu Pak Henry kalau nggak salah itu, manajernya Pak Rahim Sukasa, terus Pak Sopo itu yang Pak Andri itu loh, Pelitan aja. Andri Amin, Pak Rahim itu semua saya dipanggil di hotel itu dipanggil. Nanti kamu yang tanggungan saya. Katanya loh, aku ini Pak, saya itu sudah mundur loh. Waktu itu katanya enggak. Rapot saya itu tidak kalau di timnas itu. Sudah rapot merah. Merah, iya. Nasionalisme, tidak ada punya nasionalisme di rapot saya itu. Saya bilang gitu. Nanti saya yang nanggung katanya gitu. Tapi tolong tunjukkan nanti. Siap, saya bilang gitu. Ya pulang dari sana itu. Wisu-wisu Pak Akub. Aku ya Surabaya tuh. Aku Tambak Sari kok aku sing gawe katanya gitu. Ya gawe kon-kon iki katanya gitu. Ya buat timnas iki perlu nih katanya gitu katanya Pak Akub. Saya diam, gak usah ngomong aku. Dipisu-pisu. Tapi saya tahu misui beliaunya itu ya untuk saya. Ya dong-dongnya akhirnya main sing temen lho yo. Dudukno yo. Dudukno ambek di nama Malaysia aku dudukno. Siap Pak. Bahwa Indonesia ini bukan kesukuan semuanya. Iya, bilang gitu. Tapi ternyata begitu persiapan PPD itu ketahuan Pak Sarman dipecat. Saya dengar itu sama anak-anak. Ya Ponirin kipernya kan, Ponirin dan saya dipecat Sarman. Nggak tahu apa masalahnya dipecat masalah. Saya habis ngomong di Jawa Pos itu antar kesukuan kan, kesukuan. Kok yang dipasang kesukuan anak Medan Nah ternyata itu tadi, saya tuh masuk kerangka ya. Ternyata yang Medan ini dicoba terus gitu loh. Nah gitu loh, Sutrisno, Pekanani kan waktu itu. Ada Ricky Yakob, ada Nasrul Kutu. Ono Medan KB waktu itu. Ono ada 8 deh gak salah. Jadi loh, kok ada Medan KB sih? Kok enggak gitu loh. Terus saya ngomong itu sempat ngomong kesukuan itu. Kerungu Pak Akub. Ternyata Pak Sarman diperiksa katanya waktu itu diperiksa, akhirnya dia dipecat. Ya nggak tahu dipecatnya antar apa kesukuan itu tadi apa saya nggak tahu anunya. Perjalanannya penuh warna. Nah, Pak ini sekarang Pak Muharram aktivitasnya apa? Kan sudah pensiun ya? Pensiun. Ya? 2017 saya pensiun, betul pensiun. Jadi tetap Mas. Jadi ya wis lah. Saya sedikit-sedikit itu bukan ilmu ya, kumpul-kumpul Pak Yai, orang-orang sepuh saya tanya gini-gini. Saya itu karir kok mulus gitu loh, saya gini-gini. Dia ngomong, iya itu kerja kerasmu gini-gini. Tapi ingat itu titipan.
kamu harus wariskan, katanya gitu. Nanti ditanya, kamu ditanya, dia nanti katanya gitu. Makanya sekuat apapun saya punya SSB, Pak. Sekarang menyiapkan, apalagi di Persibaya waktu itu masih digunakan untuk pembinaan ya 2013, 2015. Itu apa U13, U15. Jadi nah itu saya tularkan, siapa yang mau saya sarankan. Ini SSB saya gratis kok. SSB saya gratis ya. Jadi sekarang aktivitasnya ngelatih SSB. Iya, ya itu. Menikmati masa-masa tua. Itu toh, masa tua ya, sama cucu. Pasti yang jelas. Ngomong cucu itu ya. Wis dinikmati, kalau ada sela, ada komunitas saya bergabung di Karangpilang dimanapun saya gabung di situ. Mau tetap jaga kebugaran. Iya, sama teman-teman sekalian nostalgia. Iya, ya itu. Yang terpenting itu ya ilmu saya harus tertular. Ya itu yang itu tuntutan itu nggak bisa saya bohongi itu. Masih sampai sekuat apapun saya. Nanti takutnya ya gitu tadi katanya Pak Yai, saya kok ditakut digawe apa ilmu. Nah, itu aja yang saya, makanya saya tetap eksis itu. Jadi ya ini cerita panjang Pak Muharram tentang perjalanannya ini. Obrolan soal perjalanannya Pak Muharram mungkin di sini dulu kawan-kawan, sampai sini dulu lah. Nanti kita bertemu dengan legenda-legenda yang lainnya, dengan pemain-pemain yang lainnya, kita ngobrol dengan yang lain. Mungkin nanti kita juga bertemu lagi dengan Pak Muharram di edisi khusus. Nanti saya akan datangi lagi Pak Muharram. Siap. Siap. Terima kasih Pak Muharram atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Tetap nikmati obrolan di Oma Bal Bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.